Informasi pertama pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan, termasuk kampus, dan mendapatkan respon dari sejumlah kalangan, salah satunya Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin. Keputusan MK membuat Muhammadiyah kecewa sebab seharusnya lingkungan institusi pendidikan merupakan tempat netral dari berbagai agenda politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan MK yang mengabulkan pelaksanaan atau kampanye di lembaga pendidikan terus terang agak membuat Muhammadiyah kecewa karena keputusan itu setidaknya nanti akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang akan berpengaruh bagi jalannya aktivitas pendidikan terutama saat-saat kampanye. Karena dengan membuka peluang kampanye di sekolah khususnya, itu terus terang dapat menimbulkan berbagai persoalan yang ini akan mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar. Pertama, tentu dengan adanya dibolehkannya kampanye di sekolah, itu setidaknya memberi peluang bagi mereka yang ingin berkampanye itu nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah dan akan berpotensi menimbulkan polarisasi di sekolah. Tentu nanti antara caleg satu dengan yang lain, antara tim sukses satu dengan yang lain akan berebut pengaruh di sekolah masing-masing dan ini tentu bisa mengganggu proses jalannya pendidikan. Satu, yang kedua ada preferensi kuasa ya, atau semacam pengaruh ya dari para caleg yang mungkin bisa masuk ke baik itu kepada guru, kepada kepala sekolah atau orang tua murid ya, yang kemudian ini kalau kemudian dibiarkan maka mereka bisa saja mempengaruhi kebijakan-kebijakan sekolah dengan misalnya kemudian mengumpulkan siswa dan sebagainya untuk kemudian mempengaruhi pada calon-calon legislatif tertentu atau calon-calon presiden tertentu dan ini kalau kemudian dibiarkan, dikhawatirkan ini justru nanti dapat menimbulkan suasana tidak kondusif di sekolah. Nah, yang terakhir yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah waktu belajar mengajar kalau kemudian bisa diintervensi dengan berbagai kegiatan kampanye, tentu ini nanti akan mengganggu aktivitas belajar mengajar, di mana siswa tidak lagi konsentrasi mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi mereka kemudian ya katakanlah harus terbawa atau harus mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan melalui sekolah. Oleh karena itu, menurut saya memang perlu diatur bagaimana mekanismenya, terutama kepada KPU, supaya kemudian kegiatan kampanye di sekolah itu tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Yang kedua juga tidak akan menimbulkan semacam polarisasi di sekolah, dan yang juga penting jangan kemudian terjadi intimidasi kepada siswa khususnya yang mungkin sudah memiliki hak pilih. Gitu. Ini yang juga penting. Kalau di perguruan tinggi mungkin situasinya agak berbeda karena perguruan tinggi relatif lebih tingkat kedewasaannya mungkin sudah lebih baik sehingga format kampanye di perguruan tinggi mungkin lebih bersifat pada kampanye yang sifatnya penyampaian visi misi dengan model berdebat ya atau dialog di mana semua istilahnya kandidat dilibatkan, jadi bentuknya tidak
satu pihak gitu, tapi mungkin semua dilibatkan sehingga tidak terkesan hanya mendukung kelompok tertentu, tapi mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian nanti mungkin kalau di perguruan tinggi ini mungkin perlu dibuat sistem ya, sistem bagaimana supaya kemudian bentuk kampanye di perguruan tinggi ini bisa lebih terarah gitu. Tetapi kalau untuk sekolah memang terus terang saya sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah agak keberatan ya kalau kemudian sekolah-sekolah itu di dalam sekolah itu dilakukan kampanye, apalagi untuk sekolah PAUD, SD, SMP ya, yang tentu siswanya belum memiliki hak pilih. Tentu menurut saya ini tidak tepat kalau kemudian lembaga pendidikan seperti itu digunakan untuk kampanye. Kalau untuk SMA itu pun yang kelas 1 rata-rata kelas berapa namanya? 10 ya, itu belum punya hak pilih juga. Apakah semacam itu juga mereka harus dilakukan kampanye? Tentunya kan yang boleh dikampanyein yang sudah punya hak pilih tentunya. Itu pun juga perlu dipertimbangkan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak ya, karena dalam usia 18 tahun itu kan masih dalam kategori, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan masuk kategori anak juga. Ini juga harus dilindungi juga hak politik mereka. Jangan sampai kemudian nanti akhirnya yang terjadi bukannya pencerahan terhadap politik, tapi yang terjadi justru malah misalnya intimidasi, polarisasi, bahkan kemudian konflik saling terjadi ya sampai tawuran antar kelompok, misalnya pendukung A dengan pendukung B. Nah kalau sampai seperti itu tentu ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu mudah-mudahan KPU bisa membuat peraturan PKPU ya, peraturan KPU yang lebih baik untuk mengatur masalah kampanye di sekolah ini. Tentu dengan keputusan MK yang sudah final ini ya mau tidak mau kita harus bisa mengantisipasi dengan sebaik-baiknya. Khusus sekolah Muhammadiyah, harapan kita adalah ya Muhammadiyah secara internal sebenarnya memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Saya lebih suka kalau untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ya memang sebaiknya jangan digunakan untuk kampanye. Lebih baik sekolah-sekolah Muhammadiyah disterilkan dari kampanye. Jangankan kampanye ya, sekarang ini kan di Muhammadiyah itu kalau ada pimpinan sekolah atau guru atau katakanlah pengurus Muhammadiyah itu yang jadi caleg, itu kan kita minta nonaktif. Nah apalagi sampai kampanye di sekolah ini kan tentu dampaknya akan sangat luar biasa. Dikhawatirkan bukannya manfaat yang kita dapatkan, tapi nanti justru madharat ya. Artinya ya tadi timbul konflik, timbul intimidasi dan sebagainya. Yang ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam ketika nanti melewati masa-masa kampanye kita diberi kekuatan, diberi kemudahan dan diberi pertolongan Allah untuk bisa melewati ini dengan mudah dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan masalah terutama di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.